Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan audiovisual zat aditif dan zat adiktif untuk kelas 8. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Jadi, maksudnya di sini adalah zat aditif merupakan semua bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan bertujuan untuk mempercantik makanan. Misalnya di sini warna makanan agar makanan terlihat menarik. Selanjutnya, menjaga kesegaran, tekstur, dan cita rasa, memperpanjang daya simpan, peningkatan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Zat aditif alami merupakan zat yang diperoleh secara alami, seperti dari tumbuhan, hewan, atau mineral, rempah-rempah, dan tanaman herbal yang bisa menambah cita rasa pada makanan. Sementara, zat aditif buatan adalah zat yang dibuat melalui proses kimia. Jika dikonsumsi secara berlebihan, zat aditif buatan ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Contohnya, formalin, monosium glutamat atau MSG, dan sakarin. MSG atau monosodium glutamat. MSG alias micin adalah zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Contohnya seperti bahan dapur, yaitu micin. Efek MSG terhadap kesehatan menyebabkan masalah pada saraf dan kerja otak sehingga bikin Anda jadi lemot. Kebanyakan makanan micin juga diduga kuat menjadi penyebab sering sakit kepala dan mual-mual. Yang kedua, ada pewarna buatan. Pewarna buatan adalah zat aditif pada makanan yang dipakai untuk mempercantik penampilan. Makanan yang berwarna cerah dan segar akan menarik minat orang-orang untuk membeli. Namun, tidak semua pewarna makanan aman digunakan. Beberapa penelitian menunjukkan pewarna buatan dapat meningkatkan kecenderungan alergi anak dan hiperaktivitas pada anak dengan ADHD. Yang ketiga, ada pemanis buatan. Pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, dan lainnya banyak digunakan dalam makanan dan minuman manis rendah kalori. Penelitian membuktikan bahwa pemanis buatan dapat membantu menurunkan berat badan dan membantu mengelola kadar gula darah di dalam tubuh. Meski lazim digunakan sebagai pengganti gula pasir yang lebih sehat, konsumsi pemanis buatan juga tidak baik buat kesehatan. Untuk menghindari risiko masalah, para ahli menganjurkan pemanis buatan dikonsumsi tetap sewajarnya saja. Yang keempat, ada penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, sereh, dan kayu manis. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Pernahkah kamu memperhatikan pada kuah bakso terdapat rebusan daging dan tulang? Yang kelima, ada pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstra buah nanas, ekstra buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Beberapa kue menggunakan murbei sebagai pemberi aroma. Yang keenam, ada pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan algiat.
Nah, sekarang kita beralih ke zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, atau namanya ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan teine yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerjanya kafein. Pernahkah adik-adik mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi, kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Yang kedua, ada psikotropika. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat atau psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur. Bila meminum obat tidur, dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA, metil dioksimetamfetamin, ada LSD, lysergic acid diethylamide, dan SDP atau DOM, dimetoksi alfa dimetilfenetilamina. Psikotropika golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisklidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Dan yang terakhir ada zat psikoaktif. Zat psikoaktif adalah zat yang bekerja pada susunan saraf pusat secara selektif sehingga dapat menimbulkan perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, persepsi, maupun kesadaran. Zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru.
Sekian video pembelajaran tentang zat aditif dan zat adiktif. Dari kami semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang zat aditif dan zat adiktif. Semoga kita bisa terhindar dari zat-zat yang dapat membahayakan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.